Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei, kamu ini punya iman apa enggak? Yakin apa enggak dengan Allah? Kata Allah, kalau kamu punya masalah, aku pemberi solusinya. Bagaimana mintanya? Tunaikan sholat. Saat itulah kita mengatakan firman Allahnya, perintahnya wasta'inu, bila ingin dirubah pada bentuk permintaan, maka dirubah katanya menjadi nasta'inu. Itu yang menjadikan kita berkata setiap berdiri dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat benar sholat yang kita tunaikan sampai detik itu, perhatikan hadis qudsinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi ila nisfaini. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagi segmen sholat pada dua bagian. Ada kewajiban hambaku untukku, ada kewajibanku untuk hambaku. Jika benar hambaku menunaikan sholat pada detik itu, aku kabulkan apapun yang ia minta selama itu menjadi kebutuhannya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Jika seorang yang salat berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu dijawab oleh Allah, saudara. Kita senang menghadap, dijawab oleh Allah. Karena itu kita belajar bacaan yang benar supaya enggak malu menghadap pimpinan di tata-tata kalimat, menghadap Allah kok bacaan berantakan. Tapi mintanya banyak. Itu sebab yang menjadikan kita terlatih, pakai pakaian yang bagus, menghadap, minta, dijawab. Hambaku sedang memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku berkata ar-rahman ar-rahim, aku jawab kata Allah, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku berkata, ya Allah, aku beriman dan aku buktikan keberimananku kepadamu dengan menyembahmu saat ini, dan aku sedang punya masalah dan kau Maha tahu dengan masalahku, aku mohon solusi darimu. Dijawablah, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai detik kalimat itu, aku kabulkan apapun yang ia butuhkan. Ini yang menjadikan semua nabi dan rasul itu, mereka pun sholat. Kalau sedang ada hajat, mereka sholat. Nabi Zakaria itu divonis fisiknya sudah sepuh, letih, rambut memutih. Istri divonis secara medis monofos dan maaf mandul. Secara medis gak mungkin, secara klinis mustahil. Apa yang beliau lakukan? Bangun menunaikan sholat. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saat berdiri dalam sholat itulah minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua memvonis aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku abaikan mereka, aku mohon padamu yang tidak punya pernah batas dalam pemberian. Kalau ada orang mengatakan kepada anda, mustahil kamu dapat itu, gak akan bisa begitu, itu tanda pertama dari Allah. Abaikan semua pandangan itu, beralihlah kepada Allah, karena Allah ingin memberi tanpa campur tangan hambanya. Maka apa jawabannya? Fanadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dijawab turun malaikat, engkau akan punya keturunan, namanya langsung dari Allah, Yahya, yang mustahil menurut manusia. Ada bayi yang lahir dari rahim perempuan yang melupus dan mandul hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Kapan terjadi? Qaimun yusalli fil mihrab, sedang sholat. Itu yang menjadikan Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat 14. Itu yang menjadikan Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Itu yang menjadikan Nabi Ismail memerintahkan semua keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah ke-19 ayat 55. Semua Nabi Rasul sholat. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Ibn Rushd. Apa yang mereka lakukan? Orang tuanya itu cuma ngasih dua. Dari sejak kecil sholatnya benar, hafal Quran, baca Quran. Riset membuktikan, seorang peneliti dokter berketurunan Maroko, tinggal di London saat itu di Inggris, meneliti orang yang mampu hafal Quran dengan cara yang benar, maka meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dari orang biasa. Sekarang di Sydney, kalau ada sekolah Islam tidak ada program Qurannya, itu sekolahnya nggak laku.
Di Amerika sekarang, itu rata-rata orang Islam sekarang mengejar untuk bisa menghafal Quran. Sekarang mereka berlomba menciptakan hafiz dan muda. Dan mereka belajar dari sejarah sebelumnya. Silahkan cek bagaimana Ibnu Sina bangun malam menemukan ide-ide brilian. Siapa itu Durus? Siapa itu Al-Khwarizmi? Siapa Jabir bin Hayyan yang menemukan atom dari sudut pandang besi, Fe, verum? Bahkan saat mengkaji surat Al-Hadid. Siapa itu Di Firnas yang mendapatkan inspirasi dari surat Al-Mulk, kemudian membuat prototipe pesawat terbang? Kita butuh orang-orang seperti mereka di era ini. Anda pengen lulus, IPK pengen paling bagus, sholat masih terlambat, tahajud gak pernah bangun, baca Quran bahkan belum bisa punya waktu, pengen tingkat paling tinggi, dan pengen dikabul oleh Allah. Di mana logikanya? Dan Anda mengaku beriman, pengen masalah selesai tapi jauh dari Allah, pengen rezeki dimudahkan tapi jauh dari Allah. Ayat ada, contoh jelas di hadapan mata, kisah diperdengarkan, belum yakin juga dengan cara apa lagi diberikan keyakinan.